Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aaron Kwek. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul compensation dan payroll. Baik, jadi artikel ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah SISDM. Kemudian, sebelum kita mulai, kita perlu membuat database duplikasi dari modul appraisal uh, dengan format nama database baru, yaitu npm payroll. Di mana berikut tampilan jika database itu sudah dibuat akan jadi seperti ini. Jadi ada database payroll di sini. Kemudian selanjutnya sebelum memulai kita pastikan sudah mengaktifkan modul payroll dan payroll accounting dan tampilannya adalah seperti ini. Kemudian kita login dengan menggunakan administrator dan kita pastikan bahwa user HANA ini bisa memiliki akses manager di modul payroll. Caranya itu adalah kita pergi ke navigasi, kemudian kita pilih setting, kemudian kita pilih user dan companies pada navigation bar. Selanjutnya kita search user yang dibutuhkan. Pada kasus ini adalah user HANA. Kemudian kita pastikan hak akses modul payroll-nya. Di sini modul payroll itu kita pastikan eh, mendapatkan akses manager. Selanjutnya juga kita lakukan searching untuk akun user untuk akun user mahasiswa atau akun user kita masing-masing dalam kasus ini yaitu akun Haris. Jadi akun Haris di sini akun Haris di sini itu kita search, kemudian kita temukan user Haris dan sudah terlihat. Kemudian kita klik dan kita periksa akses perizinannya yaitu officer di sini di modul payroll. Setelah itu kita login dengan akun administrator, kemudian kita ubah menjadi developer mode. Selanjutnya kita masuk ke dalam salary rules kategori. Jadi pertama-tama kita sebelum membuat salary rules kategori, kita login dulu dengan akun user HANA, kemudian uh, kita klik navigasi, kemudian kita klik payroll. Selanjutnya itu kita pilih configuration pada navbarnya, kemudian kita klik salary rules kategori. Selanjutnya itu kita klik new, kemudian kita membuat semua seluruh kategori seperti yang telah ditentukan. Di sini ada annual neto, kemudian ada juga annual PPh satu, ada juga biaya jabatan, ada juga gaji pokok, dan eh, ada penghasilan kena pajak serta penghasilan tidak kena pajak. Juga ada juga ada ini tadi MPPh satu, kemudian juga ada tunjangan, dan yang terakhir ada potongan. Selanjutnya itu kita akan membuat salary rules. Jadi setelah semua salary rules kategorinya sudah berhasil dibuat, sekarang kita akan membuat salary rules yang merupakan contoh-contoh dari salary rules kategori yang akan menjadi aturan kalkulasi pada payslip yang akan dibuat oleh karyawan. Jadi masih di mode payroll, kemudian kita pilih configuration dan klik sales rules. Selanjutnya kita klik Tio, kemudian selanjutnya isikan semua field sesuai dengan ketentuan dan ulangi sampai semua angka itu terbuat. Pada kasus ini kita perlu mengisikan nama, annual neto, kemudian memilih kategori, mengisi kode, dan di sini juga ada conditionnya, yaitu always true dan amount type-nya berupa Python code ya. Pastikan Python code ini benar dan tanpa komen. Selanjutnya itu juga ada annual PPh satu. Annual PPh satu perlu isi nama, kategori, kemudian code-nya, dan pastikan amount type-nya itu fix amount dan fix amount-nya itu berjumlah 3 juta. Ada juga biaya jabatan di sini, kemudian ada juga gaji pokok, ada juga penghasilan kena pajak. Di sini juga berisi Python code dari kategori .alnet dikurangi kategori .ptkp. Kemudian ada juga penghasilan tidak kena pajak. Kemudian ada juga PPh satu. Kemudian ada juga tunjangan tambahan. Kemudian ada juga tunjangan BPJS Kesehatan, ada juga tunjangan CKK, kemudian ada juga tunjangan CKM, ada juga tunjangan JHT di sini. Dengan rumusnya di sini masih mirip-mirip, yaitu result sama dengan contract wage atau gaji karyawan dikali 0,037. Kemudian di sini ada juga tunjangan JP, ada juga iuran BPJS Kesehatan, kemudian ada juga iuran JKK, kemudian ada juga iuran JKM, kemudian ada juga iuran JHT, juga ada iuran JP, kemudian ada juga net salary ya. Jadi net salary ini sebenarnya kita tinggal mengedit dari net salary yang sudah ada dengan menambahkan amount type-nya. Selanjutnya, kita juga harus pergi ke net salary, kemudian kita sesuaikan debit account dan credit account. Nah, pada hal ini bertujuan untuk mendefinisikan definisi yang jelas antara akun debit dan kredit untuk gaji bersih karyawan. Jadi jika belum, kita buat dulu account-nya di sini. Pertama kita create debit account. Di sini code-nya itu 112, kemudian 0009, dan account name itu payroll. Di sini kita membuatnya untuk debit account. Setelah itu, setelah selesai,
Debit account sudah dikonfigurasi, kredit account yang menggunakan bank. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini. Selanjutnya ada juga sales structure. Jadi jadi sekarang setelah kita membuat sales rules dan sales rules kategori serta mengkonfigurasi net sales, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sales structure. Jadi kita masuk dulu ke bagian navbar dari payroll, kemudian kita pilih sales structure. Selanjutnya itu kita klik new, kemudian kita akan membuat salary sesuai ketentuan. Selanjutnya tampilannya itu akan seperti ini. Jadi yang di situ kita akan isikan nama, kemudian referensinya, kemudian akan jadi seperti tampilannya. Kemudian pada halaman yang sama kita perlu menambahkan seluruh series roles yang sudah dibuat di dalamnya. Jadi berikut ada tampilan apabila series structure itu sudah berhasil dibuat dengan menambahkan seluruh field exclude default yang sudah dibuat. Jadi pertama kita itu mengklik add line pada modul ini sales structure. Jadi kita klik sales structure, kemudian kita klik add line di bagian sini. Selanjutnya itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita akan pilih selain default ya. Jadi sales rules yang sudah kita buat, kita akan pilih selain default. Totalnya itu ada 19 sales rules. Dan setelah kita pilih, nanti akan langsung terimport seperti ini gambarnya. Jadi akan langsung diimport dari annual netto sampai net sales dalam bentuk berurutan. Selanjutnya itu kita juga akan membuat kontrak pada employee sesuai kebutuhan field yang ada pada pay slip. Jadi untuk dapat mengakses kontrak, kita juga dapat mengklik kontrak pada modul employees. Jadi kita klik navigasi employees, kemudian kita klik navbarnya, kemudian kita klik konteks, kontrak ya. Setelah itu kita akan masuk ke akun user masing-masing dan kita klik new. Nah, kita klik bukan klik new di sini ada klik create ya. Selanjutnya kita isikan semua field yang dibutuhkan di sini. Ada kodenya, kemudian employee, departemen, dan start date, end date, sales structure type. Ada juga contract type. Kemudian yang terakhir itu yang nggak kalah penting juga ada salary journal. Nah, ketika kita mengisi salary journal tentu belum ada, sehingga kita akan buat terlebih dahulu. Di sini kita buat dengan mengisikan nama journal name-nya, kemudian ada bank account, suspense account, ada profit account juga, dan loss account. Terus ada shortcode dan currency-nya juga. Kemudian setelah itu setelah kita buat sales jurnalnya, kita akan mengubah status kontrak itu menjadi running dengan mengklik running di tombol status bar. Nanti akan muncul di history log-nya yaitu statusnya itu telah berubah menjadi running. Nah, berikut tampilan akhir kontrak yang sudah running ya. Selanjutnya kita akan membuat payslip. Jadi sekarang kita akan masuk ke bagian utama dari lab ini yaitu payslip atau slip gaji employee. Jadi untuk membuat payslip kita dapat masuk ke mode payroll terlebih dahulu, kemudian kita klik employee payslip, lalu klik create dan pilih employee masing-masing. Jadi kita akan masuk ke employee payslip, kemudian kita klik employee, nanti akan ada beberapa field yang sudah terisi. Misalnya terisi seperti kontrak, kemudian kemudian juga ada structure-nya ya. Kemudian kita juga bisa mengisikan reference-nya dan payslip name-nya. Setelah itu kita klik compute sheet pada section salary computation, maka akan muncul semua salary resource yang sebelumnya kita telah definisikan di dalam di dalam structure ya. Jadi setelah kita membuat structure yang mendefinisikan seluruh salary roles, ini akan didefinisikan juga di dalam payslip employee yang sudah kita pilih. Kemudian di sini ada beberapa hal yang penting. Jadi kita perlu perhatikan bahwa ketika kita lihat nanti akan ada hasil yang nol. Jadi ketika ada hasil yang nol itu maka ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Yang pertama, kita ada memperhatikan bahwa net salary itu adalah gaji bersih yang diterima employee setelah yang dipotong iuran pajak. Dan yang selanjutnya perlu diperhatikan juga bahwa sequence itu menentukan urutan perhitungan. Jadi ketika kita sudah menuliskan Python code dalam sebagai rumus perhitungan, maka urutan perhitungan itu ditentukan oleh nilai sequence yang ada dalam salary rules yang telah kita definisikan sebelumnya di dalam Udo. Jadi kita apabila ada angka yang nol berarti ada sequence yang dirasa kurang sesuai sehingga kategoris misalnya di sini kategoris .gp atau kategoris .tjn-nya itu tidak masuk ya karena itu dihitung bersamaan. Jadinya itu belum masuk. Jadi kita perlu mengubah urutan sequence menjadi 6. Tujuannya karena beberapa salary rule itu memiliki default sequence itu 5 kecuali net salary ya. Jadi ketika kita sudah mengaturnya menjadi 6, ini akan terhitung. Kemudian penghasilan tanpa pajak ini juga menggunakan ANET ya, kategori ANET sebelumnya yaitu annual netto. Jadi kita perlu mengubah sequence menjadi 7 akan berurutan. Jadi setelah 5 dihitung terlebih dahulu, kemudian 6 dihitung, kemudian yang sequence 7 itu akan dihitung, dan juga eh, setelah itu penghasilan tanpa pajak itu bisa terhitung di
net salary yang punya sequence 200. Jadi berikut tampilan akhir dari perhitungan payslip ya. Ada totalnya setiap komponen salary rules-nya. Kemudian setelah itu kita juga dapat mengeceknya sudah tidak ada yang nol karena ini sudah dipastikan benar setelah kita mengganti sequence number-nya yang tadi. Selanjutnya kita pilih confirm untuk mengkonfirmasi pembuatan slip bagi employee. Setelah itu payslip ini sudah dikonfirmasi dan akan berubah menjadi gambar di bawah. Tulisannya itu akan done. Dan kalau kita lihat di sini ada accounting entry-nya ya di sini ya. Ada date account-nya, kemudian ada accounting entry-nya, kemudian ada salary journal-nya itu payroll. Yang sudah kita buat juga sebelumnya. Nah, kemudian kita juga dapat melihat accounting entry yang merupakan bukti bahwa payslip itu telah diposting. Seperti gambar di bawah ini, kita juga dapat melihat bahwa ada employee payslip yang sudah diposting. Kemudian ada juga namanya, reference-nya, dan ada accounting date-nya, serta jurnalnya. Kemudian yang terakhir, kita login dengan akun employee masing-masing. Pada kasus ini, saya akan login dengan akun Haris. Kemudian kita cek. Ternyata payslip-nya itu sudah dapat dibuka dan dilihat oleh Haris di sini. Dan disinilah payslipnya milik Haris ya. Jadi dapat dibuktikan bahwa slip gaji ini sudah diterima oleh Haris. Baik, selanjutnya jelaskan secara lengkap apa yang dimaksud dengan PPh satu dan bagaimana cara menghitungnya. Baik, jadi PPh satu atau pajak penghasilan 21 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan individu berdasarkan pekerjaan, jasa, atau aktivitas lainnya di Indonesia. Jadi pajak ini dipotong langsung dari penghasilan oleh pemberi kerja setiap bulan untuk kemudian disetorkan kepada kantor pajak. Untuk menghitung PPh satu pertama-tama kita perlu menjumlahkan penghasilan bruto bulanan meliputi gaji pokok, tunjangan, bonus, dan berpenghasilan lebih lainnya terkait pekerjaan. Setelah penghasilan bruto ini dilakukan, pengurangan potongan-potongan yang tidak terkena pajak seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan penghasilan neto bulanan. Setelah itu, penghasilan neto bulanan ini akan dikalikan 12 untuk memperoleh penghasilan neto tahunan. Selanjutnya, jumlah tersebut akan dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang besarnya bergantung pada status pernikahan dan jumlah tanggungan wajib pajak. Misalnya kalau tadi kita lihat karyawan Haris itu dia tidak memiliki tanggungan, maka tentu akan memiliki PTKP yang berbeda dengan orang yang sudah menikah maupun memiliki tanggungan. Hasil pengurangan ini disebut penghasilan kena pajak atau PKP, yang kemudian akan dikenakan tarif PPh satu progresif sesuai tingkatannya, yaitu 5% untuk PKP hingga 50 juta, 15% untuk PKP hingga 50 sampai 250 juta, 25% untuk PKP antara 250 juta sampai 500 juta, dan 30% untuk PKP di atas 500 juta. Nah, pajak tahun ini yang diperoleh kemudian dibagi 12 untuk menentukan jumlah PPh satu yang harus dipotong setiap bulannya dari penghasilan karyawan. Selanjutnya, jelaskan mengapa tunjangan dan iuran dari JHT dan JP itu berbeda presentasinya. Apa tujuan hal tersebut? Jadi, tunjangan dan iuran dari jaminan hari tua atau JHT dan jaminan pensiun memiliki presentasi yang berbeda karena keduanya itu tentu punya tujuan dan mekanisme yang berbeda dalam menjaga kesejahteraan karyawan di masa depan. Nah, JHT sendiri itu adalah program yang bertujuan untuk memberikan dana tabungan bagi karyawan yang dapat dicairkan sekaligus ketika memasuki usia pensiun. Misalnya mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK atau dalam situasi tertentu lainnya. Nah, tunjangan JHT ini memiliki presentasi yang lebih rendah yaitu 3,7% dibandingkan iuran JHT yang dibayarkan oleh karyawan sebesar 5,7% karena beban tabungan JHT ini ditangguhkan oleh karyawan yang memiliki kontrol lebih besar atas dana yang diterima pada masa pensiun atau dalam kondisi memenuhi syarat pencairan. Di sisi lain, JP ini adalah program yang memberikan manfaat pensiun secara berkala atau bulanan kepada karyawan yang sudah memasuki usia pensiun. Lebih mirip dengan sistem pensiun diberikan pada penghasilan tetap di masa tua. Karena sifatnya ini berkelanjutan dan menjamin pendapatan di masa pensiun, pengeluaran JP ini lebih tinggi pada karyawan 3% dibandingkan dengan tunjangan yang disediakan perusahaan 2%. Hal ini bertujuan agar ada kontribusi seimbang antara karyawan dan perusahaan dalam memastikan dana pensiun yang cukup, sehingga dengan peran perusahaan yang relatif lebih kecil tetapi konsisten, sementara karyawan berkontribusi lebih untuk masa pensiun mereka yang lebih stabil. Selanjutnya, kita juga perlu melakukan eksplorasi dan simulasi. Jadi, misalnya kita sebagai manajer HR atau HANA, kita ingin melakukan import bulky data kontrak employee sebagai salah satu kebutuhan payroll. Jadi sebelum melakukan import, kita tentu perlu melakukan ekspor data dari kontrak kontrak terlebih dahulu ya. Sini kita memilih beberapa field yang perlu diimport. Jadi field yang perlu diimport itu adalah field-field yang perlu diisi sesuai ketentuan. Di sini ada contract name, employee ID, kemudian ada end date, start date, sales structure type, working schedule, contract type, HR responsible, wage, status, dan hire date. Selanjutnya, kita isikan file-file yang berkaitan, kemudian lakukan import masa datanya. Jadi, berikut isi contoh masa datanya. Ya, jadi di sini masa datanya sudah diisikan
dan dan sudah dicoba untuk diimpor, sehingga memastikan bahwa eh, misalnya manajer akun HR itu Hana tidak perlu repot-repot untuk melakukan impor data kontrak. Di sini kasusnya itu ada kontrak open, kemudian ada kontrak name-nya juga, ada employee, end date, start date, set structure type, working schedule, contract type, HR responsible, wage, status, dan hire date. Di sini kita memastikan bahwa datanya itu harus benar dan harus sudah ada karyawannya, sehingga dapat dihubungkan foreign-nya ke tabel karyawan, kemudian juga dapat dihubungkan ke salary structure type seperti itu. Ini memastikan datanya itu efisien. Kemudian setelah bisa, kita dapat mencobanya import di dalam modul Udo, dan kita sebelum import kita kontes, kemudian setelah itu kita lakukan load file. Baik, setelah itu kita lakukan import data. Baik, jadi sekian demo saya terkait modul compensation dan modul payroll di Udo. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.